Itu esok orang mangkat sekolah, awan ngerti-ngerti melu kegiatan ekstrakurikuler teater. Kalau tadi ngomongin terarah, apakah terus ono efeknya juga Mas, karo sama anak-anaknya itu setelah melu teater, apakah ono sisi pengaruh dalam akademis atau apa gitu? Sangat Mas. Salah satu saja saya contohkan. Input siswa kami itu kan sebenarnya dari meskipun di Kota Magelang ya, tapi dari daerah-daerah, dari kabupaten, dari beberapa kampung yang masih notabene pelosok dan dari kalangan menengah ke bawah, ekonomi menengah ke bawah. Nah, satu saat itu ketika anak-anak itu sampai ke lomba tingkat nasional gitu kan ya, dan itu bukan teater, tapi film. Tapi semua adalah anak-anak teater, gitu kan? Semua anak-anak teater. Ya, yang menarik di situ adalah di tingkat nasional itu anak-anak itu daerah-daerah lain itu ada, kalau enggak sekolah swasta yang kaya, yang besar, itu mesti sekolah negeri yang favorit, gitu kan? Maka kalau secara kasat mata anak-anak kan bisa minder gitu kan, karena di situ dia harus mempresentasikan karyanya, dia harus bicara banyak dan seterusnya. Nah, karena basic teater itulah kemudian saya melihat anak-anak itu tampilannya jadi memukau gitu kan, bukan intelektual dia yang yang muncul, tapi pertunjukan mereka yang indah gitu. Jadi itu salah satu tanpa harus diajari Mas. Itu mereka sudah belajar sepanjang proses di teater kan gitu. Teori-teori itu mereka bisa katakan lepas, tetapi pijakannya adalah kepada bagaimana performa, bagaimana komunikasi yang bisa memukau dan seterusnya. Itu mungkin salah satu. Terus yang lain juga prestasi-prestasi kami di non akademik itu ya juga setiap tahun alhamdulillah selalu ada prestasi non akademiknya. Misalnya ya di FLS 2N misalnya kan, apa? Itu festival yang diadakan setiap tahun oleh oleh kementerian. Kan tingkatnya dari kota atau kabupaten ke provinsi ke nasional, dan itu sebuah event tahunan yang bergengsi bagi sekolah-sekolah setingkat sekolah dari SD sampai dengan SMK. Ya itu ya alhamdulillah selalu mendapatkan juara, meskipun entah itu di 3 besar ataupun ya harapan tapi di tingkat provinsi gitu kan lumayan, sampai juga pernah ke tingkat nasional itu gitu. Itu sebenarnya mental mereka yang kemudian membentuk itu. Secara kegiatan akademik di kelas standar Mas. Nun sewu kadang siswa-siswa kami itu ya ora tahu jenak ning di dalam kelas, karena nun sewu sekolah luar negeri kan gitu kan, sekolah swasta. Luar negeri. Kan sekolah swasta. Itu jadi memformulasikannya gitu Mas. Maka ana jargon ning sekolah kami itu, sekolah ojo sepaneng ngono kuwi Mas. Kuwi sekolah tagar ojo sepaneng ngono kuwi Mas. Iki kacau iki sebenarnya, tapi itu untuk justru memotivasi anak-anak agar kamu berangkat sekolah iki rasa mikir PR-mu keh, rasa mikir mengko gurumu galak enggak, tetapi pokoknya kamu mangkat sekolah sing asik-asik ngono kuwi, engko intelektual itu terbuka sendiri kan. Betul. Nek ora intelek ya pokoknya kamu punya kebebasan untuk berapresiasi. Intinya ngono Mas. Iya, menarik Mas. Kalau dibilang padahal itu kan cah-cah sing tadi dapat prestasi ini bahkan kalau bisa dibilang ya bahasa Sanskertanya outstanding gitu karena gitu ada. Ya ngombe bahasa Sanskerta. Nah, itu apakah
Apa Mas? Karena prosesnya kan kalau jenenge cah SMA ya Mas ya. Berarti kan ada cuman kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mas. Terbatas banget toh Mas. Iya. Dan waktu pun juga berarti di luar jam sekolah. Bukan pendek juga. Betul. Itu lagi ditambah usianya paling di sekolahan Iya. cuma 2 tahun paling gitu. Iya, Lah itu, kelas 3 wis mulai alarm kan gitu. iya, fokus ke sekolah misal Tapi gitu sekarang ya. ya enggak juga kok, wis ora ono ujian nasional kok gitu kan, mesti lulus kok Mas. Dan itu saya doktrin pada bocah-bocah itu Mas. Pada anak-anak kuwi rasa sepaneng lah sekolah kelas 3 kuwi tetep teater ngono wae kan. Lah percuma kok tetep lulus. Lah ngono. Ra mungkin ra lulus Mas. Gitu. Iya sih, benar sih. Benar. Tapi itu dari proses yang sependek itu Aron Mas. Cukupkah sakjane dengan paling setahun, 2 tahun, 3 tahun sithik-sithik lah ya karena kudu colongan karo sekolah gitu misalnya Ya, gitu. akhirnya mau ndak mau kan Mas. Ada juga setiap tahun itu ada pasti anak-anak yang selalu nyantol pada aktivitas teater ya Mas. Akhirnya tetap Pak, saya mbok Pak, ikut sanggar Pak, ikut komunitas Bapak dan seterusnya itu seada gitu. Di Padepokan itu berarti. Ya. Atau di luar itu. Misalnya karena saya alumni UMM misalnya dan ngerti dulu guruku ini neng UKM teater itu mereka masuk ke universitas universitas ini saya bekas saya itu juga itu ya hanya untuk sekedar masuk teater loh Mas, kacau loh Mas. Ya tapi kalau Caca SMA itu kenalnya juga Pak Gepeng gitu ya? Iya. Tetap kenal ya Mas? Ya Nugroho gitu. Oh, Pak Nugroho, tak kira ngono kan. Pak Nugroho. Engko nek wis lulus ya ngundange ya Pak Gepeng. Soalnya ning kampus itu ya. Iya. Kampus jelas Pak. Ya ben entuk biji apik barang Mas, nganune Pak Nugroho. Pak Nugroho, ketok sopan ya. Oh, Caca SMA itu. gitu Mas. Apa mau takoni Mas? Kuwi tapi menarik Mas, ketika akhirnya memilih kampus yang sama dengan Mas Gepeng karena ning kono juga ada di situ juga ada proses berteater di kampus itu kan itu. Kan apa jenis menginspirasi bisa dibilang bahkan ngono gitu. Iya. Pergerakannya Mas Gepeng ki menginspirasi anak-anak itu. Iya, ya sebenarnya saya kampus harusnya bisa melihat saya sebagai marketingnya juga. Iya. Iya benar. Iya loh. Iya. Iya. Tapi di luar itu sebenarnya juga sering loh Mas, ketika saya bina dulu ketika masih saya bina di beberapa sekolah yang lain, jadi bocah itu esok orang mangkat sekolah, awan ngerti-ngerti melu kegiatan ekstrakurikuler teater gitu. Wih sering Mas. Jadi sing judek guru liyane, guru matematika, guru biologi, ngono-ngono kuwi Mas. Ora Mas Gepeng enggak kena tegur gitu tuh. Iya, ya sebenarnya sih pernah sempat ngobrol gitu. Pak, mbok ada pendekatan secara persuasi tuh anak-anak tuh. Ben gelem sekolah mangkat gitu. Iya, tapi ya curhatnya sama kok, Mas. Lah sekolah kok Pak, sepaneng. Jadi saya nek ndak ada teater, saya wis ndak sekolah sini kok, Pak. Lah kacau toh. Marketing SMA nih berarti Marketing kan. SMA. Loro nih kuliah. Tapi di balik itu semua anak-anak yang seperti itu beberapa ketika saya ketemu tiba-tiba ketika naik motor saya dicegat polisi jebule murid TDW gitu kan. Pernah gitu? Iya pernah. Terus sempat di di sebuah perusahaan tahu-tahu anaknya bekas siswanya sendiri gitu kan. Nah, ternyata efeknya di situ. Iku bocah-bocah sing mau bolosan loh Mas. Gitu. Itu real gitu. Jadi polisi, jadi orang-orang sing memang punya kedudukan di situ gitu. Bisa dibilang nggak sih terus misalnya mereka akhirnya bisa berkecimpung atau orang malah berkarir di sana gitu. Ya salah satunya karena disangoni mental sama kegiatannya ekstrakurikuler teater ini. Ya sebenarnya sih Mas. Itu secara kita tidak bisa menjanjikan itu bisa kemudian mentalmu nanti akan terbentuk gini-gini enggak. Tetapi secara alami pembawaan mereka itu akan kemudian terbentuk dengan sendirinya Mas.
baik secara komunikasi, baik secara performer dan seterusnya, itu secara alami akan seperti itu, Mas. Karena di dalam proses pola pelatihan kita ya semata-mata tidak untuk pentas, Mas. Lah bayangkan kalau semuanya hanya untuk sekedar pentas, ya, satu komunitas misalnya anak 30 gitu kan ya. Padahal panggung di tempat saya, di sekolah saya itu ukurannya kecil, Mas. 10 anak masuk panggung saja wis ketok untel-untelan, Mas. Gitu kan. Nah, bayangin cah 30 pentas kabeh kan enggak mungkin, Mas. Tetapi di balik itu semua, ya kemudian kita agak ngayem-ngayemi pada anak-anak yang tidak masuk casting misalnya, tentang belajar manajemen pertunjukan, tentang belajar artistik dan seterusnya. Nanti akan ada rolling kemudian. Meskipun sebenarnya selama ini saya ketika anak-anak pentas, entah itu komunitas maupun di sekolah, ketika mereka ada pertunjukan yang harus saya tangani sendiri, itu biasanya juga saya membuat naskah sendiri, Mas. Maka bisa dikatakan setiap kali pertunjukan naskah saya ya seringnya adalah naskah baru. Bikin sendiri tadi itu. Ya, disesuaikan dengan karakter dan memang gaya dari anak-anak selama proses itu, karena setiap tahun bisa jadi kita menemukan potensi-potensi yang berbeda. Misalnya potensi yang berbeda. Misalnya gini, Mas. Ada satu saat ketika dalam proses latihan ini, bocah-bocah nek digarap sing karya-karya realis menarik ini. Maka di angkatan itu bisa jadi beberapa karyanya adalah karya-karya realis misalnya. Wah, ini pola komunikasi anak-anak di dalam proses latihan kok lucu ya, ketika latihan improvisasi, ketika latihan olah tubuh, ketika ini kok gawe sampana, gawe komedia dan seterusnya. Itu akan seperti itu, Mas. Gitu. Jadi setiap tahun itu bisa dinamikanya berbeda-beda. Menyesuaikan talenta yang hadir di tahun itu. Ya, betul. Oke. Dan itu berarti ya, Mas ya. Pola yang jenengan terapkan di situ dinamis, Mas. Iya. Kan misalnya beda orang, beda karakter tadi penemuannya, berarti penyikapannya setiap tahun prosesnya akan berbeda juga nggak sih, Mas? Ya, bisa dikatakan gitu. Karena sederhananya saja kan sebenarnya kita pengen juga komunitas kita kan baik, Mas. Ora iso memaksakan dengan aliran kita atau gaya kita kan gitu kan. Bisa jadi kita salah menentukan kemudian karakter si A si B ketika kita paksakan untuk menjadi seperti itu gitu. Maka hanya di kegiatan-kegiatan festival saja yang lomba, yang kemudian ditentukan naskah oleh panitia, yang kita menggunakan naskah yang memang sudah ditentukan. Tapi ketika ini adalah sifatnya pentas ataupun pertunjukan secara mandiri, ataupun kemudian misalnya ada festival yang itu tidak ditentukan naskah, kita biasanya ya dengan naskah sendiri gitu, Mas. Jadi bukan karena faktor pinter saya penulis naskah dan skenario, bukan, Mas, karena kahanan ya, benar sih. Jangan ngerespon ya, berarti ya ngerespon kahanan apa yang terjadi di tahun itu ya. Ya, di bocah-bocahnya itu ya, di anak-anak. Betul, ya. Betul, Mas. Mas. Yang di rumah, yang di Padepokan itu dan itu karena kan juga banyak yang keluar masuk. Terus mungkin juga berbagai rentang usia yang berbeda. Ya. Berarti kan juga karakter selone kapan dan sebagainya itu juga banyak sekali yang berbeda. Itu juga dilakukan kayak gitu nggak sih, Mas? Di Padepokan saya relatif menjadi sangat fleksibel sekali, karena yang datang ke tempat kami itu adalah memang komunitas, bukan komunitas, baik personal maupun komunitas yang memang sudah mapan, Mas. Maksudnya gini, sebelum ada Padepokan, sebenarnya kawan-kawan itu sudah punya aktivitas dan kegelisahan sendiri, baik itu di musik, baik itu di teater, baik itu di tari dan seterusnya. Nah, ketika ada ruang itu, Padepokan itu, kemudian kita berkumpul,
bergabung, berinteraksi, berkomunikasi. Nah, saya secara manajemen Padepokan saya megang, tetapi secara internal kekaryaan maupun komunikasi dalam satu genre kesenian mereka itu masing-masing punya manajemen internal mereka sendiri, alias mereka sebenarnya punya komunitas sendiri. Contoh di Padepokan itu ada komunitas Tuk Songo yang yang di tradisi, terus kemudian komunitas Saraswati di tari, komunitas teater jingga, terus sosial teatrikal sendiri itu teater gitu kan. Nah, ketika bulan sesuk teater ya, otomatis itu gaweane teater jingga atau sosial teatrikal. Bulan sesuk tradisi ya, otomatis ini gaweane dari Tuk Songo misalnya. Nah, seperti itu, hanya mereka dalam satu lingkaran Padepokan Seni Gubuk Kebon gitu Mas. Saya lebih kepada kemudian ya supervisor, motivator, ngono kuwi Mas. Ketika harus turun ya paling saya ketika teater, nah saya turun tangan gitu kan. Kalau yang lain-lain saya nunggoni. Oh, sing ngono kuwi Mas. Biar dari teman-teman yang berproses kayak gimana gitu ya. Nunggoni karo udut karo ngene, ngono kuwi Mas. Tapi nek ngono terus akhirnya yang menjadi ada nggak sih Mas proses kuratorial di pementasan per bulannya gitu? Oh pasti. Itu muaranya kan di situ. Kita itu yang hasil akhir pertunjukan itu tidak utama. Yang utama adalah proses sama diskusi kurator itu. Kurasi karya. Itu kan yang penting Mas. Wong tempat kita nek arep pentas iki tempatnya iki ora layak Mas, ora apresiatif kan. Wong ana cagake tengah kan ngono pendopo kan Mas, ana cagake tengah bayangke ya arep pentas kudu nggeser cagak ora mungkin. Itu kan wis menunjukkan kurang representatif toh Mas. Hanya kawan kan tetap nyaman, tetap nikmat di situ. Ditonton hanya terbatas karena ruangan juga terbatas. Maksimal itu bisa dikatakan 100 itu wis wel-welan Mas. Tetapi nyaman, tetap dengan bisa dikatakan misalnya pentas gamelan antara proses karo sing nonton itu tidak cucuk Mas. Ngono Mas. Apalagi kok kon bayar gitu, ora ono tempat nganu do bludus liwat kebonan Mas. Kebon kok ya mau ya. Ora ono lawange. Ora ono lawange Mas. Nah, itu Mas, proses yang paling utama. Nah, harapan kami memang ketika kita dihadapkan kepada ruang yang lebih representatif dan seterusnya, tentu saja tidak di situ, lah itulah yang kemudian mendorong kami harus siap, kan ngono Mas. Ya, ini jadi menarik. Maksudnya menjadi mungkin buat teman-teman yang menonton di sini malah jadi penasaran. Jadi di mana sih Gubuk Kebon? Bisa diceritakan di mana tuh Mas lokasi ini gitu kalau teman-teman pengen nonton. Gubuk Kebon itu ada di Dusun Dawung, RT 1 RW 8, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Ada beberapa kawan teater juga sempat dulan dan pentas di sana, kawan termasuk kawan Jogja, kawan Semarang, dan kami juga welcome pada kawan-kawan juga ketika dulan ke sana sekedar silaturahim, ngobrol ataupun berapresiasi di sana. Ngono Mas. Mas Gepeng Nugraha, mungkin terakhir Mas yang mau disampaikan Mas sebagai penutup, monggo apa Mas? Ya, saya hanya punya harapan sederhana bagi di lingkungan kami bahwa ruang apresiasi itu memang perlu dibuat untuk kemudian kelangsungan hidup berkesenian kawan-kawan. Nah, selama ini ruang apresiasi kami ya kami ciptakan ala kadarnya, tapi yang penting nyaman. Harapan kami sebenarnya untuk lingkungan di luar kami, pemerintahan misalnya, memberikan ruang untuk apresiasi yang representatif. Ngono Mas. Baik ya. Terima kasih Mas Gepeng Nugraha. Matur nuwun sekali ini tentang ceritanya yang membuka ini, sepertinya membuka juga wacana, membuka banyak ternyata ada proses seperti ini. Ternyata ada kejadian atau kenyataan
di sekolahan yang menarik seperti itu tadi, ono sing isu era mangkat sekolah ning awane ekstrakurikuler mangkat. Aduh, tapi memang semuanya harapannya biar kita semuanya bisa tetap berekspresi gitu ya Mas ya. Ya, ya. Matur nuwun Mas Gepeng Nugraha, kita akan ketemu lagi mungkin di Siap. episode selanjutnya dari Oke. Berita Teater kapan lagi Siap, juga. siap, Mas. Teman-teman semuanya, itu tadi Berita Teater bersama dengan Mas Gepeng Nugraha. Semoga kita semuanya dapat mengambil hikmahnya. Amin. Amin. Sampai jumpa, ketemu lagi di Berita Teater episode selanjutnya. Matur nuwun.